Ada satu sudut taman kota yang jarang orang perhatikan, di sanalah Alma sering duduk. Bukan karena ia suka pemandangan, bukan juga karena ia hobi meditasi. Ia duduk di sana karena itu satu-satunya tempat di mana ia merasa bisa bernapas tanpa harus menjelaskan apapun pada siapapun. Alma bukan tipe orang yang suka menceritakan masalah. Ia tidak ingin merepotkan, ia tidak ingin membebani siapapun. Jadi, ketika hidupnya perlahan penuh dengan hal-hal yang membuat hatinya gentar, kecemasan yang datang diam-diam, rasa sakit yang sulit dijelaskan, kekhawatiran tentang masa depan. Di rumah, ia terlihat kuat. Di pekerjaan, ia terlihat mampu. Di depan teman-temannya, ia terlihat baik-baik saja. Tetapi hanya Tuhan yang tahu bahwa setiap malam, ketika lampu kamar sudah mati, Alma menahan napas agar tangisnya tidak terdengar. Seperti Daud yang katakan di Mazmur 6, "Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, membasahi ranjangku dengan air mataku. Mataku menjadi redup karena kesedihan." Mazmur 6 ayat 7-8. Seperti itulah malam-malam Alma. Suatu sore, Alma duduk di bangku taman itu. Ia menatap rumput, lalu langit, lalu menunduk lagi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin pecah tapi tidak berani keluar. Ia menarik napas panjang, menahan air mata seperti biasa. Namun kali ini, ia sudah terlalu letih untuk pura-pura kuat. "Kalau aku bilang aku baik-baik saja, itu bohong," bisiknya pelan. Lama ia berdiam, sampai akhirnya, tanpa sadar kata-kata itu keluar begitu saja. "Kasihanilah aku Tuhan." Ia tidak sedang menyusun doa, ia tidak merencanakan kalimat rohani. Ia hanya jujur seperti seseorang yang tidak punya tempat lain untuk bersandar. "Kasihanilah aku Tuhan, aku capek." Di bangku taman itu, suara Alma kecil sekali, tetapi jujur sekali. Air matanya jatuh, bukan deras, tapi tenang. Seperti seseorang yang akhirnya mengaku pada dirinya sendiri bahwa ia butuh pertolongan. Tidak ada angin berubah arah, tidak ada musik latar dramatis, tidak ada pelukan dari orang lain. Hanya Alma dan Tuhan, dan itu ternyata cukup. Ia teringat potongan ayat lain yang pernah ia baca. "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Mazmur 6 ayat 2. Kalimat itu tidak puitis bagi Alma. Itu persis yang ia rasakan. Kadang, tidak ada kata lain untuk menggambarkan hati yang remuk. Selain, "Aku merana." Di taman itu, Alma berkata pelan, "Tuhan, kalau Daud saja boleh curhat seperti itu, aku juga mau. Tuhan, aku gak kuat, tolong dengar aku." Dan entah bagaimana, setelah mengucapkannya, beban yang ia pikul terasa tidak menghancurkan seperti tadi. Masalahnya tidak hilang, tapi beratnya berubah karena ia tidak lagi memikulnya sendiri. Alma pulang sore itu dengan langkah lebih ringan. Ia masih membawa semua persoalannya, hubungan yang membuatnya bingung, keluarga yang menuntut, kesehatan yang menurun, dan kecemasan yang naik turun sesuka hati. Tetapi kini, ada satu hal yang berbeda. Ia belajar bahwa Tuhan adalah tempat paling aman untuk curhat. Tempat di mana ia bisa berkata, "Aku merana. Aku gemetar. Aku menangis. Aku tidak kuat." Tanpa ditertawakan, tanpa dihakimi, tanpa disuruh cepat pulih. Tuhan tidak terganggu oleh air mata. Tuhan tidak meminta kita kuat setiap hari. Curhat pada Tuhan bukan sekedar ritual emosional. Itu adalah cara untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita pegang lagi. Cara untuk memberi ruang agar hati kita tidak meledak. Dan cara untuk mengatakan, "Tuhan, aku butuh Engkau."
Tuhan tidak selalu mengubah keadaan dalam sekejap. Tetapi Dia selalu mengubah hati yang mau jujur di hadapannya. Malam itu, ketika Alma berbaring, ia berkata pelan, "Tuhan, hari ini aku sudah curhat. Terima kasih Engkau mau dengar." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tertidur bukan karena kelelahan, tetapi karena hatinya merasa sedikit lebih aman. Curhat kepada Tuhan bukan menyelesaikan semua masalah, tapi itu membuat kita tidak menanggung semuanya sendiri. Dan kadang itu sudah cukup untuk membuat kita bertahan satu hari lagi. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.